Semua sudah siap, hanya menunggu tanggal main. Bab 541. Hari ini keluarga Carson, Darwin dan lain-lain beserta semua yang memiliki hubungan baik dengan mereka sudah berkumpul semua. Hanya Ferdian yang belum sampai. 2 hari yang lalu, Ferdian pergi minum dan selama itu ia di bar minum hingga mabuk, lalu tertidur. Bangun lagi, minum hingga mabuk lagi. Dalam waktu 2-3 hari, Ferdian seperti berubah menjadi sosok orang yang berbeda. Tidak lagi seperti yang ia dulu gagah dan ganteng. Bahkan orang yang mengenalnya sekalipun, kalau melihat sekilas ke arahnya saja, tidak akan mengenalinya. Ferdian, kamu gak boleh minum lagi. Kalau kamu terus minum lagi, lama-lama bisa merenggut nyawamu. Ini sudah perkataan Albi yang ke-999 kali. Dia hanya ngomong doang, tetapi tidak benar-benar mencegah Ferdian untuk tidak minum. Dia berbicara sambil menuangkan bir ke dalam gelas Ferdian. Albi, jangan banyak bacot. Kamu urus saja sendiri urusanmu. Gak usah ikut campur masalahku. Ferdian kembali meneguk satu gelas birnya. Albi kembali menuangkan bir hingga penuh ke dalam gelas Ferdian. Ferdian, kamu ini sebenarnya lagi ada masalah apa? Lihat kamu kayak gini, gak kayak Ferdian yang aku kenal. Ferdian tertawa dingin. Pernah dengar kasus pembunuhan akhir-akhir ini di kota Pasir Bumi? Albi dengan datar menjawab. Maksud kamu kasus pembunuhan di pelabuhan? Kasus itu trending topik banget. Mana mungkin aku gak tahu. Ferdian kembali mengambil botol birnya dan meneguknya. Ia bahkan sudah tidak memerlukan gelas lagi. Langsung minum melalui botol. Menurutmu, orang itu mati dengan mengenaskan tidak? Aku sempat melihat foto. Seluruh badannya penuh dengan luka. Wajahnya bahkan agak sedikit hancur. Gak tahu itu pembunuh punya dendam sebesar apa sama korbannya, sampai dengan kejamnya lakuin hal itu. Albi menggeleng-gelengkan kepala, lalu menghela napas. Kalau saja aku keluarga dari si korban, aku pasti akan menghancurkan kembali tubuh pembunuh itu. Menghancurkan tubuh korban? Ferdian tertawa, lalu meneguk kembali isi bir di botol. Sialan, aku tahu siapa pembunuhnya. Tetapi aku malah gak bisa berbuat apa-apa terhadap pembunuhnya. Kamu tahu siapa pembunuhnya? Ekspresi Albi terlihat kaget, lalu berkata, ini urusan orang lain. Walaupun kamu tahu, juga gak perlu diomongin. Umuran kita ini mah gak ada yang mau urusin urusan orang lain. Daripada cari masalah, mending kurangin masalah. Kalau urusan orang lain, aku males banget buat urusin. Tapi itu adalah ayahku. Korbannya adalah ayahku. Ferdian memukul keras dadanya dan berkata, tapi aku gak bisa berbuat apa-apa. Aku tahu jelas siapa pembunuhnya. Apa? Kamu bercanda?
Wajah Albi terkejut. Dia membutuhkan banyak waktu hingga dapat tenang kembali. Paman Fernando, bukankah sudah meninggal dari 20 tahun yang lalu? Korban mana mungkin dia? Ferdian mengambil HP dari kantung celananya dan menaruh dengan kencang di atas meja. Aku punya bukti. Aku punya bukti Carson pembunuh di balik semua ini. Di HP ada video, ada recording, ada semua bukti kalau Carson pembunuhnya. Carson brengsek, bermuka dua. Gak tahu di belakang dia sudah melakukan berapa banyak kejahatan. Yang menyesakkan itu aku tahu jelas siapa pembunuh ayahku. Tapi aku gak bisa berbuat apa-apa karena adikku dan keponakanku semua masih berada di sampingnya. Ferdian merentangkan tangannya dan melempar semua botol bir yang ada di atas meja hingga terjatuh di lantai. Suara pecahan botol kaca bir berbunyi dengan sangat keras. Bar yang sangat berisik, suara musik yang keras, orang yang sedang mengobrol, orang yang sedang minum. Tadinya tidak satu pun dari mereka yang memperhatikan keberadaan mereka berdua. Begitu Ferdian melempar semuanya, di mata orang lain dia sedang membuat keributan. Membuat alunan musik berhenti. Semua penjaga keamanan langsung mengelilinginya. Tanpa menunggu perkataan Albi, orang-orang yang berdiri tidak jauh dari mereka pun langsung maju ke depan dan mencegah orang lain untuk mendekat, lalu mencari jalan keluar penyelesaian. Dalam waktu yang singkat, langsung menyelesaikan masalah ini dengan clear. Setelah orang itu pergi, pelayan kembali memberikan Ferdian 1 botol bir lagi, lalu tertawa berkata, "Silahkan diminum dan Anda bebas melempar. Orang di sebelah sana sudah membayarnya." Perusahaan Elie dari grup Gerina merupakan perusahaan yang cukup besar di dalam maupun di luar negeri. Di dalam negeri mereka adalah perusahaan terbesar kedua setelah grup Esses. Perusahaan Elie milik Marga Setiono sangat populer di dalam negeri. Keluarga Setiono dari grup Gerina bahkan sering muncul di depan kamera. Tidak mungkin tidak ada yang mengenalnya. Albi, walaupun sebagai tuan muda dari keluarga Setiono, dia jarang sekali ikut campur usaha keluarganya karena dia sering berada di luar negeri. Sehingga dia jarang muncul di depan media dan jarang ada orang yang mengenalnya. Berbeda dengan asistennya yang terkenal karena mengikuti direktur grup Gerina. Selalu mewakili grup Gerina untuk berpidato. Reputasi namanya melonjak tinggi. Semua orang yang mengenalnya akan segan dan lebih menghormatinya. Ferdian, kamu sudah sangat mabuk. Jangan minum lagi. Bagaimana kalau aku carikan tempat untuk kamu beristirahat? Ketika berbicara, Albi mengambil 1 botol bir dan menaruhnya di samping tangan Ferdian. Ferdian sudah sangat mabuk. Dia bahkan sudah tidak tahu sedang berbuat apa. Hanya tahu di tangannya masih ada bir dan lanjut untuk minum. Dengan mabuk dia dapat melampiaskan dan melupakan segala masalah yang ada. Dengan mabuk dia tidak perlu melihat orang yang ia tidak ingin lihat. Ferdian memeluk botol birnya, membuat mabuk dirinya sendiri. Albi menggunakan sarung tangan sekali pakai dan mengambil HP Ferdian yang ada di samping meja. Beberapa menit sudah berlalu. Layar HP-nya sudah terkunci secara otomatis.
Albi mengambil tangan Ferdian dan menggunakan sidik jarinya untuk membuka layar HP. Albi dengan cepat mencari video dan rekaman yang dibicarakan Ferdian. Setelah melihatnya, dia tersenyum dengan sangat lebar. Senyumannya itu seperti arwah yang keluar dari neraka. Peperangan ini sudah dia siapkan sejak lama. Sudah waktunya dia beraksi. Setelah makan malam bersama, keluarga besar Carson sudah balik ke Gunung Pandera sejak awal. Beberapa hari terakhir ini, Darwin akan menyambut orang penting dari negara A. Setelah makan siang, dia akan kembali ke kota Pasir Bumi untuk mempersiapkannya. Syuting Eva diundur beberapa hari, jadi masih mempunyai beberapa waktu untuk istirahat di rumah. Rila kecil terus mengikuti bibi kecilnya. Malam ini ia tidak tidur bersama kedua orang tuanya. Sejak awal, ia sudah berada di dalam selimut bibi kecil dan dengan anteng mendengar dongeng yang diceritakan oleh bibi kecilnya. Carson masih sibuk. Siang hari, dia sibuk seharian. Setelah makan malam, ia pun mulai sibuk kembali. Akhir-akhir ini, ia terlalu sibuk sampai tidak mempunyai waktu untuk berolahraga. Setelah semua orang pulang, situasi di rumah kembali menjadi sangat tenang. Saking tenangnya, Arila pun menjadi tidak terbiasa dengan suasana yang ada. Bahkan Rila kecil yang biasa mencairkan suasana saja pun tidur bersama bibi kecilnya. Saking bosannya, Arila pun jalan bolak-balik di kamar. Dia berencana untuk melakukan sesuatu. Tetapi tiba-tiba ia menyadari tidak ada hal yang dapat ia lakukan. Arila tiba-tiba terpikir Puspita yang jauh di Amerika sana. Dia segera mengambil HP untuk menelpon Puspita. Bulan lalu, ketika sedang teleponan dengan Puspita berkata dia akan segera kembali. Tetapi hingga saat ini dia masih belum kembali dan tidak tahu kapan sebenarnya dia akan kembali. Arila baru saja mengambil HP, lalu menerima chat dari Ferdian. Isi chat tersebut adalah sebuah video.